Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Tapi kerja kuku kayak wartawan loh, kalau aku amati ya. Gimana? Kayak wartawan. Wartawan, serius, mungkin karena gaulnya juga wartawan. Wartawan itu kerjanya kan riset, observasi, sama ngobrol sama orang. Kan kayak yang ketiga kan jadi tempat obrolan kan, kuku. Orang curhat, dan itu butuh telinga yang terbuka sih untuk mau mendengar dan orang merasa percaya itu. Ya. Ya mungkin sama juga mungkin ya Mas, cara proses halaman nolnya. Mungkin kalau aku di teater ketika dapat tokoh gitu di ya. naskah gitu, aku harus tahu psikologi, psikologi dan fisikologinya. Itu riset juga Iya, kan? ya mungkin itu yang tak ambil dari keilmuan kalau sosiologinya. Jadi aku harus Memahami konteks itu. masyarakatnya. Dan banyak temanku jurnalis juga tuh Mas, jadi mungkin itu yang juga jadi pengaruh. Iya, iya. Tapi proses untuk kemudian dari teater ya, diisi kan ya. Ini sekarang ke penulisan ya. Iya. Ada lompatan nggak atau segaris menurut kuku itu? Gimana Mas maksudnya? Jadi kan belajarnya teater, tapi Tapi terus ke musik. melakukan ke musik, ke penulisan bahkan. Jadi gini Itu Mas, segaris nggak? aku tuh dari SMP kelas 4 tuh punya band. Kelas 4 SD. Main apa? Gitar. Gitar, gitu ya. oke. Di 17-an gitu Mas, main ke gitu, woi seneng. Band dekil lah kalau zaman dulu. Sama anak-anak itu, udah sama anak-anak kampung lah. Terus Di Madiun. di Madiun. Terus aku SMP punya band hardcore, hardcore punk itu. Terus Namanya? Biscuit Power namanya. Biscuit Power. Itu Wah, ini bikin- kayak merek. Oke, Biscuit Power. Aku gara-gara ada band namanya Gorilla Biscuit. Oke. Band luar gitu. Terus anak-anak ini aku seneng semua gitu. Kayak gini aja bandnya. Namanya Biscuit Biscuit Power. Power. Ada judul lagunya itu. Oke. Kita ambil untuk jadi nama band itu. Terus ya, aku tuh nggak sadar sering ngelantur mah. Kayak Ngantur main gitu. main gitar tapi nyanyi gitu. Terus di kampus itu semakin tajam ketika aku nongkrong gitu nyanyi pakai ngimprove lah Mas. Apa yang aku lihat misalnya AC gitu, GC AC yang membuatku dingin di kala gempuran kehidupan yang semakin panas kayak gitu. Jadi Misalnya. improve Improve, dengan oh. apa yang muncul ada di depan gitu ya. Ada beberapa lagu temanku yang setiap hari ngumpul sama aku tuh semuanya apal tiba-tiba Mas. Padahal itu improve-nya. Oke. Buat ngamen juga untuk cari dana FTR waktu itu ada festival, kita bikin festival teater remaja. Terus kita ngamen pakai lagu-laguku itu. Loh, gitu ya, ya wes lah. Itu masih di Madiun. Di kampus, udah di kampus. Terus ya udahlah. Mungkin dari situ juga insting nulisku. Musik itu di situ. Dan nggak bisa ditarget Mas, aku tuh setahun nyelesain ini album ini. Jadi aku jalan kemana, tak revisi, jalan kemana. Yang mendung ketemu udan itu aku nemuin refnya 4 bulan. Mulai dari teksnya sampai suasana musiknya itu 4 bulan. Baru aku Rilis. baru aku berani ngerekord. Gak tahu kenapa aku bisa selambat itu. Gitu. Tapi kan emang nggak ada target yang dipatok kan? Enggak. Ya, artinya itu proses yang kemudian menemukan jalannya ya karena perjalanan yang panjang itu kan, nggak harus selesai di bulan ini. Enggak. Nah, Enggak. itu nikmatnya seniman tuh nggak punya deadline. Iya. Tapi sekarang jadi kayak Mas, gampang. Istilah bukan gampang ya kalimatnya, tapi lebih ke ketemu metodenya. Oh, karena sudah berkali-kali menjalani ya? Iya, jadi ketemu metodenya ketika aku nangkap situasi yang aku nggak tahu, tapi ini menarik, tak bentuk gagasannya. Terus yang kemudian dari gagasan itu aku tulis secara acak, terus kemudian diksinya baru aku rancang diksinya, yang kemudian baru nadanya. Oh, itu metode yang akhirnya tertemukan Iya. karena prosesnya ya? Yang akhirnya apa ya? Sekarang
Makanya aku berani lompat ke tema yang ketiga gitu. Oh, karena udah ketemu metodenya ya. Album ketiga gitu. Ya ngeyel lah. Di Tarja itu nggak bisa. Hmm. Belum ya mas, belum ya. Ayo rilis kapan bulan? Ntar. Nafasnya panjang dulu ayo. Tapi dengan tidak ada target kan berarti bukan tanpa proses kreatif kan? Bukan. Cuman belum ketemu yang pas banget aja ya. Betul, Yang Mas. Kuku ngerasa ini kayaknya belum layak dirilis nih atau belum dimunculkan gitu ya. Ya apa ya mas? Yang organik tuh menurutku lebih mahal. Oh iya benar. Dan itu lebih otentik juga sih. Iya. Nggak dibuat-buat kan. Betul. Kayak gini mas, aku nemuin yang di laguku yang baru itu. Yen wayah esok pitik tonggo podo kluruk senajan mung lawuh kerupuk susah seneng tetep masuk. Itu gara-gara aku di kontrakan pakai gitar mini itu. Duh, nggak nemu ya? Kok nggak nemu ya? Aku ngejreng tak pancing terus nggak nemu. Terus aku tak taruh diam. Kok ada suara ayam gitu. Dari kamarku terus ini kandang ayam. Ini yang di sini di Kota Gede. Bukan, yang waktu di Gabusan. Oh, Gabusan, Ya, oke. Wan pindah sama. Wayah esok itu ya. Kan itu aku rekam mah. Mm-mm. Keganggu lah aku mah. Keluruknya itu. Tak dengerin nadanya udah enak, tapi keganggu ayam. Tapi ini kayaknya jadi lagu bagus juga itu. Malah Kan penanda elemen waktu kan masuk, mas. ya. Jadi aku di lagu terakhir itu menceritakan aktivitas dari pagi sampai sore. Jadi jika pagi ayam Berkokok. tetangga pada berkokok. Terus jika siang aku yen wayah awan. Jika siang aku nyuci baju. Terus habis itu jemur pakaian, kamu sudah cepak gorengan. Oh. Jika sore ayam tetangga dimasukkan. Aku yang nyapu latar, kamu yang nyiram bunga. Nah, itu inget Bapak Ibu yang itu. Pemantiknya dari situ, tapi ayam itu jadi wah ini bagus Elemen di awal. pembukanya ya. Oke. Jadi malah buka gitu. Kayak aku nulis Mendung Tanpa Udan di refnya dulu tuh. Awak dewe tahun dewe bayangan besok sampai Beso yen wis wayah omah-omahan. aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran. Sampai situ Mas. Tapi kalau sampai sini doang, ini nggak jadi apa kejutan. Tak panjangin lah. Ternyata apa yang dibangun di mimpinya itu di ending lagu itu patah ternyata. Ternyata semua sekarang sudah jadi kenangan. Aku kiri, kamu kanan. Iya, iya. Kayak gitu. Lah Mendung Tanpa Udan itu juga jadi momentum terakhirnya. Yang kayak aku nemukan pitik keluruk Pitik itu. keluruk tadi itu ya. Di terakhir itu temanku iki tambahi bridge, tambahi jembatan untuk neng rapnya. Apa? Iki lagu iki wis cukup. Ternyata aku ngelamun nemu mendung gitu. Oh, oke. Tulis lah itu. Dan masuk ya. Masuk. Bahwa harapan nggak sepenuhnya bisa Terwujud. Dan itu mewakili pengalaman batin hampir semua orang tuh. Nggak ada orang nggak kecewa kan? Ya, iya Mas. Ah. Nah tinggal pemilihan kalimat dan aku nemu situasi yang realitas yang sering kita temui tapi Orang abai. Mas. Kayak gitu sih. Itu kepekaan yang anak teater gitu. Karena tadi observasi kan, punya kemampuan melihat secara psikososial, nanti juga membuat orang tahu apa Ekologi, yang terjadi secara itu ya. Mungkin ya itulah beruntungnya aku. Lalu menghadapi kekecewaan gimana tuh? Kalau Mendung Tanpa Udan kan itu kayak merayakan, ya udahlah kita sama-sama kecewa ya kita terima. Tapi kalau dalam hidupmu sendiri menghadapi kekecewaan tuh gimana? Duh iya. Aku kadang diem Mas. Diam. Dan aku tiba-tiba langsung jeglek gitu Mas. Dan itu terima begitu aja. Iya. Menikmati jegleknya. Menikmati, itu. iya misalnya apa ya kayak kasus aku pengen beli Vespa. Ternyata waktu itu nggak punya duit. Pas punya duit, Vespanya yang tak inginkan itu tiba-tiba hilang. Oh, udah Aku nggak cuma ada. diam aja. Udah. Terus ada yang nawarin pas punya duit gitu. Kilo Vespa gitu. Apik ya gitu loh. Tapi pas tiba-tiba tuh nggak srek gitu. Oh, kon sabar. Oh, oke. Ya udah kayak gitu Mas, nggak yang kemudian tak patok kudu harus gitu enggak. Enggak, ngalir aja ya. Karena nyusahin juga ternyata kalau Iya, pasti. kalau punya sesuatu dipaksa itu juga nyusahin. Tapi hidup dengan cara ini kan menyenangkan banget, tapi
pasti ada penilaian atau harapan orang yang tidak sesuai dengan yang kita jalankan kan. Paling tidak yang paling dekat kalau kita udah keluarga, suami atau istri, atau kalau orang tua ya bapak ibu, itu deal dengan mereka gimana? Wah, itu Mas yang menarik ya. Maksudku kayak aku nulis udane ora rata, hujannya tidak rata, itu kayak rezeki itu kadang bisa merata, Kadang enggak juga kan kayak gitu. Kayak orang melihat aku sekarang itu duitnya selalu ada gitu. Kita nggak tahu toh Mas, tiba-tiba kayak bulan Februari itu kemarin aku betulin rumah, jadi atapnya ibu tuh asbesnya itu kan belum ada. Terus ya udah di asbes, kamarnya adikku yang dulu nggak ada pintunya sekarang Dikasih cuma pintu. selambu gitu, dikasih pintu. Jadi Madiun. Terus setelah dicek-cek itu tembok itu juga bendet-bendet gitu. Yang di samping kandang kambing itu kan kadang ibu nganu bau kandang anu tuh. Yang sekarang ditutup di tembok gitu biar gak kecium gitu tau. Kasihan tau Mas, ibu-ibu udah tua gitu. Seret ibu jatuh sakit. Itu yang kemudian aku harus ngeluarin dan kontrolnya dari Madiun ke Solo. Nah kayak gitu. Kadang kan temanku langsung tiba-tiba nodong gitu. Aduh, iya nek jelas nih. Terus aku jelasin pelan-pelan. Anu posisi gini gak gini. Apa posisinya lagi seperti ini gitu-gitu. Ya aku bisa bantu sedikit. Ya udah kayak gitu sih Mas. Jadi kadang aku juga harus menjelaskan itu biar mereka nggak juga memandang aku itu kayak orang-orang kayak di medsos gitu. Kuku masih seperti yang kemarin lah. Iya Mas. Ya kalau pakai sepatu itu biasanya acara-acara penting. Gitu. Wah, ini penting nih berarti. Ini biasa kan Mas. Biasanya sendala. Sendala ada duk gitu. Udah. Orang tua dengan apa yang kuku sekarang raih gitu ya, atau setidaknya apa ya, ketenaran lah, setidaknya kan pasti juga mereka terdampak ya. Banget Mas. Dari aku main sinetron itu, ibu itu tipikal orang yang sulit nolak tuh. Nolak. Misalnya kalau ada orang yang susah datang ke ibu itu lah. Oh iya, dalam kondisi seperti apapun, pasti tabungannya dikeluarin. Suatu ketika itu pernah ibu itu pas aku syuting di Jakarta. Jadi ada aku syuting itu 2 bulan Mas. Gajinya itu turunnya 6 bulan setelah aku syuting selesai. Wow. Ini berarti di bond. Ya, hingar-bingarnya kan orang aku masuk TV Mas. Iya, dipikir udah selesai Nebar terus apalagi hidup di Jakarta nih kok sekarang. Imajinasi orang Orang kampung kan tiba-tiba ada salah satu tetanggaku, anaknya itu kena masalah. Kan di kampung itu sempat ngalamin nggak Mas? Kursi yang ada gambar burungnya apa ya? Burung apa aku nggak tahu. Ukiran sama lemari ukiran itu. Iya, oke. Ngubungi ibuku. Nggak lama kemudian tetanggaku itu datang bawa lemari sama kursi itu untuk diganti Uang. Suruh belilah itu. Dan ibuku itu ngasih. Adalah aku di Jakarta tidur di pom. Di bond ya? Di Bon. Dan aku tidur di masjid Mas waktu itu di pom. Kadang kalau nggak numpang beberapa teman-teman waktu itu almarhum Pak Uci yang ayo kamu masuk tidur sama aku aja. Jadi naik ke penginapannya dia, ke kontrakannya. Kalau Pak Diki Chandra maksa aku untuk tinggal di rumahnya. Kan nggak tahu Mas situasiku di Jakarta kayak gimana. Dianggapnya musuh di TV. Populer. Pas tak telepon Bu, aku ini mentok ini duit gue habis. Aduh, duitnya baru tak silih ki. Duitnya hampir sudah tak pinjemin ke tetangga. Aduh. Ya wis lah. Akhirnya ya sudah Mas. Lantung lagi bikin teh, minta produksi gitu-gitu. Yang kadang ibuku gitu Mas. Jadi piye ya? Ibuku sulit untuk menolak itu. Tapi kalau anaknya sampai di titik sekarang itu bingung toh Mas. Anakku teater besok, apalagi keluarga guru. Oh, guru. PNS ya Mas. Bapak ibu guru. Enggak, bapak sopir pickup gitu Mas. Ngangkut buah, kalau ibu guru BK. Wah, ngadepi anak-anak nakal biasanya. Banget Mas. Banyak di jalan Mas semuanya. Dan aku nemuin ibu itu kerennya ada anak didiknya yang sopir. Aku kan kadang aku naik bis gitu pengen nggak naik kereta atau gimana, naik bis lah. Ketemu orang-orang yang random lagi.
Ternyata kernetnya muridnya ibuku Mas. Oh. Dia, duh arep ning ndi Mas? Balik oh. Nggih Mas. Itu juga. Ya tapi kalau ibuku aku ngerasain vibe suasana hatinya hari ini tuh seneng banget lihat aku. Nggak mengira lulusan Isi kampus teater. Sekarang bisa karyanya alhamdulillah lah maksudnya bisa diterima lapisan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.